Nah, walaupun dari judulnya kita seperti sedang membangun sebuah cara pandang, ya, karena bagaimana memandang. Jadi ini kita sedang membangun sebuah cara pandang. Tapi saya percaya bahwa pada akhirnya ini akan memunculkan hal-hal praktis dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita berjalan berdasarkan cara pandang yang dibangun secara alkitabiah. Nah, saudara, sengaja saya munculkan satu gambar yang ini menarik bagi saya. Ini gambar ini diambil dari British Museum, ya kalau saudara bisa searching. Ini dari tahun 1762. Nah, ini mengenai, ya ini ceritanya panjang, kalau usah diceritakan, ya. Tapi saudara bisa melihat ini orang yang melayang ke atas dengan bubble. Ya, ini ada kaitannya dengan keberhasilan tuh. Ya, keberhasilan excellent bubble, ya ini melayang. Nah, jangan bingung, walaupun di sini ada, kalau saudara bisa melihat, ini ada honesty, ada moderation, itu kan nilai-nilai yang baik. Ya, kesederhanaan, kejujuran, satu nilai yang baik. Tapi nilai yang baik bisa jadi hanya gelembung, itu maksudnya. Jadi memang pada sekitar masa ini ada satu peristiwa sehingga istilah bubble itu menjadi populer. Bubble artinya sesuatu yang kelihatannya indah. Saudara bisa bayangkan kalau anak kecil, saya kira hampir semua anak kecil suka main bubble, ya. Hampir semua gitu. Jarang saya melihat. Ya begitu melihat kebun sabun, mau yang kecil, mau yang besar, mereka kejar-kejar. Apalagi kalau main ini di bawah matahari, kadang-kadang gelembung itu bisa memantulkan warna-warna pelangi. Tapi segera meletus, ya, disentuh, kena angin, kena apapun, segera meletus. Jadi itu keberhasilan yang semu. Jadi memang ini ada hubungannya. Tapi yang saya mau soroti adalah kalimat di atasnya, saudara. Ya, begitu saudara bisa baca sic transit gloria mundi. Itu kalimat dalam bahasa Latin. Ini yang gampangnya, bahkan mengambil kalimat ini dari peristiwa lebih kuno lagi. Ini kalimat yang selalu diserukan setiap kali penobatan seorang haus. Dari tahun 1400 sekian sampai baru tidak dilakukan lagi 1960 sekian kalau salah. Baru kata caranya itu berubah. Ini artinya, maka berlalulah kemuliaan dunia. That passes the glory of the world. Maka berlalulah kemuliaan dunia. Nah, jadi saya ingin membawa kita cara pandang yang betul secara alkitabiah. Apakah hanya seperti gelembung, walaupun judulnya kadang-kadang baik, ataukah sesuatu yang lebih permanen, bahkan lebih penting lagi sesuatu yang lebih kekal? Ya. Nah, silakan ke slide 2. Kita perlu menyadari bahwa ternyata makna keberhasilan itu berbeda-beda. Sedikit lebih rumit dibandingkan waktu kita memaknai apa masa sulit. Umumnya orang mudah sepakat. Masa sulit itu ya masa waktu hidup kita lagi susah, kebangkrutan, dikhianati, kesedihan, sakit penyakit, kehilangan orang. Lebih mudah. Tapi waktu bilang keberhasilan apa? Ternyata sangat banyak ragamnya. Tergantung orangnya, tergantung sudut pandangnya, bahkan tergantung pengalamannya. Jadi seandainya saja, saudara bisa lihat ini foto-foto di bawah figur-figur yang terkenal. Nah, mereka punya definisinya masing-masing mengenai keberhasilan. Yang dimaksud berhasil, sukses itu adalah gini. Lalu orang yang lain, tokoh yang lain adalah gini. Ya beda-beda, saudara. Tapi yang cukup unik itu angkanya 60-70% tokoh-tokoh ini. Itu mereka sepakat bahwa keberhasilan bukan soal uang. Bukan soal uang. Aneh, padahal hampir semua orang mengejar-ngejar uang. Jadi, apakah kalau bukan tokoh nanti berbeda? Ya, jadi saya bayangkan, ya ini tokoh-tokoh yang mungkin ya banyak dari mereka memang uang bukan jadi masalah. Jadi bisa ada bilang bukan soal uang. Tapi bagaimana dengan sebagian orang sisanya uang itu memang masalah. Bisa jadi keberhasilannya soal uang. Jadi ini sedikit tricky maksud saya, saudara. Ya bentuk keberhasilan itu bisa berbeda-beda.
Kalau saudara bisa bayangkan misalkan, nah ini gambar kuno kan ya, ini Lao Tzu. Ya, Taoisme. Jadi kita mulai bisa bayangkan kalau Lao Tzu bicara mengenai keberhasilan, itu jelas tidak soal uang, tidak soal, tapi lebih ke harmonis dengan alam misalkan, ya damai sejahtera di dalam hati karena terjadi satu harmoni dengan Allah. Ya Socrates juga saudara bisa bayangkan, filsuf kan. Nah tapi begitu saudara misalkan ini Taylor Swift, Oprah Winfrey, ya mereka punya konsep sendiri lagi yang lebih unik. Nah kalau saudara lihat Mahatma Gandhi, ya tentu saja keberhasilan dikaitkan dengan apakah seseorang mampu mensupport ya keadilan sosial, kebebasan, persamaan hak misalkan. Itu berarti keberhasilan. Jadi maksudnya nggak mudah ya saudara. Nah jadi pertanyaan bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau kita merasa diri kita bukan tokoh? Ya, apa keberhasilan bagi kita? Ya slide ketiga, ini penting saudara. Karena apa yang kita pahami tentang keberhasilan itu bisa jadi menentukan rasa bahagia kita. Kita bahagiakah di dalam hidup ini? Hati-hati, biasanya di belakangnya ada satu pemahaman kita mengenai apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil. Itu menentukan kita puas atau tidak. Menentukan kita terpuaskan atau kita terus kehausan. Kita bahagia atau terus merasa sendiri. Seperti mengejar-ngejar sesuatu yang susah gitu. Ternyata di baliknya bisa jadi salah satu unsurnya adalah cara pandang kita mengenai makna keberhasilan. Satu contoh saudara. Misalkan ada seorang anak ini ya, anak SD. Dalam usia yang begitu belia. Misalkan dia mengalami satu trauma, satu kegoncangan di dalam hidup. Ditinggal, mati oleh mamanya. Lalu papanya bangkrut. Ya saudara bisa bayangkan. Dari tadinya cara hidupnya itu lebih dari cukup. Ya, segala apa yang dia mau dia bisa beli. Orang tuanya lengkap. Penuh kasih sayang, penuh perhatian. Tapi lalu mamanya meninggal, papanya bangkrut. Dan dia harus pindah. Karena jelas tadinya dia orang berkecukupan, lebih dari cukup. Sekolahnya di sekolah yang katakanlah elit. Lalu dia harus pindah ke sekolah yang jauh lebih sederhana. Teman-temannya berubah. Lingkungan sekolahnya berubah. Mamanya sudah gak ada. Uang sudah kesulitan sekarang. Kerasa saudara. Anak kecil itu bisa merasakan. Jangan saudara pikir mereka hanya ya, karena masih kecil. Tapi lalu anak ini melalui tahun demi tahun, dia menempuh, dia kerjakan apa yang ada di depannya, yang dia harus. Karena namanya anak kecil kan, harus tetap sekolah, harus tetap bangun, harus tetap menjalani hidupnya walaupun anak kecil. Sampai akhirnya di usia SMA, dan dia baik-baik saja. Dia bisa belajar seperti anak-anak yang lain. Dia sepertinya telah melupakan trauma di masa lalunya. Dia seperti sedang menyongsong satu harapan yang cerah di depan. Saudara, itu berhasil tidak? Bisakah kita katakan kamu anak yang berhasil? Berhasil saudara. Karena ternyata ini yang saya ingin tekankan. Keberhasilan bagi kita bukan pada hasil akhirnya. Tetapi pada prosesnya. Dan proses ini panjang. Jadi sebenarnya memang tidak sederhana waktu kita orang percaya ingin merumuskan apa itu keberhasilan. Tapi kita hanya perlu fokus saja pada prosesnya. Dari situlah dibangun, dari situlah muncul banyak kekuatan dari firman Tuhan. Ya. Nah, silakan slide keempat. Ini dari Hagai. Jadi memang kita masih berkisar mengenai return to Zion dan apa yang mereka harus kerjakan setelah mereka dipulangkan dari Babilonia. Hagai 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Jadi sekarang tokohnya Zerubabel ya. Pastor Diki sudah menceritakan apa bagian dari Zerubabel, dari Esra ya dan dari Nehemia. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi 3 kali dikatakan kuatkanlah hatimu. Pertama kepada Zerubabel, kedua kepada partnernya imam besar
Yosua bin Yosadak. Dan ketiga kepada hai seluruh rakyat negeri. Kepada dua tokoh dan kepada seluruh rakyat, firman Tuhan katakan kuatkanlah hatimu. Lalu apa? Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah. Jadi setelah disuruh menguatkan hatinya, mereka disuruh bekerjalah sekarang. Sebab aku ini menyertai kamu. Ini satu janji, satu pernyataan dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu. Pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Saudara, Zerubabel yang pertama kali meletakkan fondasi dari bait suci. Fondasi sudah berdiri. Mereka lalu merayakan, banyak tua-tua yang menangis. Ya, baru melihat fondasinya, sedangkan orang-orang tua ini melihat bagaimana dulu bait Allah Salomo. Tapi mereka sudah melihat fondasinya. Tapi lalu segera muncul intimidasi dari orang-orang penduduk sekitar situ. Mereka ingin ikut membangun tapi ditolak, tidak ada bagianmu. Nah karena ditolak mereka sakit hati, akhirnya mereka melakukan banyak sabotase. Salah satu yang paling fatal adalah mereka mengirim fitnah bentuknya surat dikirimkan kepada raja di Media Persia. Karena seluruh wilayah itu ada di bawah kekuasaan Media Persia. Raja Artasasta. Jadi difitnah, ini mereka orang yang dari dulu selalu bikin masalah buat kerajaan. Nanti mereka akan bikin masalah bagi tuanku raja, mereka bisa memisahkan diri dan lain sebagainya. Jadi raja hanya sederhana aja, penyelidikan yang dangkal lalu bilang, oke, kalau gitu stop. Langsung pembangunan berhenti selama 15 tahun, saudara. Ya, berhenti 15 tahun. Nah baru akhirnya jalan kembali. Setelah ada nubuatan, ya Tuhan menggerakkan lagi nubuatan kepada Nabi Hagai salah satunya. Dan Nabi Zakaria kalau nggak salah. Firman Tuhan datang. Ya. Nah jadi saudara, slide kelima. Secara singkat ada dua prinsip saja yang kita mau bangun untuk memandang apa itu keberhasilan. Ya, pertama sekali lagi, keberhasilan ada di dalam prosesnya. Nah saudara kalau lihat di ayat kelima tadi, dikatakan sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Pertanyaannya, apakah hal yang sedang kita perjuangkan, upayakan ini di dalam hidup, itu sesuai dengan kehendak rencana Tuhan? Apakah kita merasa align gitu ya? Memang ini yang saya kerjakan ini memang sesuai. Karena saya belajar, karena saya sudah mengadopsi apa kehendak Tuhan bagi dunia ini misalkan. Apa kehendak Tuhan bagi keluarga saya? Apa kehendak Tuhan bagi saya pribadi? Bagi gereja saya, bagi komunitas saya? Apa rencananya? Jadi memang kita harus terus mengacunya ke sana, saudara. Itu nilai-nilai yang harus dibangun, sehingga waktu kita hidup, kita bisa tahu ini selaras apa tidak, sejalan apa tidak. Karena saudara lihat, Tuhan mengatakan sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu, pada waktu kamu keluar dari Mesir. Saudara, mereka keluar dari Mesir itu ratusan tahun sebelumnya. Sudah banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengahnya sampai pada hari itu. Banyak sekali saudara. Waktu mereka keluar dari Mesir belum apa-apa kan. Lebih menyerupai gerombolan gitu, nggak ada strukturnya. Pokoknya mereka hanya melihat tanda-tanda, melihat bagaimana powernya yang diwujudkan kepada Musa. Melihat bagaimana begitu banyaknya mujizat. Lalu mereka ditahbiskan menjadi satu bangsa. Mulai ya ada pemimpin 1000, pemimpin ya 500 dan sebagainya. Mulai ada struktur. Lalu terus ya masuk ke, artinya banyak sekali saudara. Sampai pada akhirnya bahkan apa yang mereka bangun runtuh semua. Bait Allahnya diruntuhkan. Mereka terbuang lalu mereka kembali. Pada saat itu Tuhan mengingat-ingat kembali janjinya. Pada waktu kamu keluar dari Mesir. Berarti dari awal mulanya apa saudara? Tangan Tuhan itu terus bekerja dengan konsisten. Tuhan tidak belak-belok, kitanya belak-belok. Saudara lihat, bangsa ini naik turun belak-belok. Sebentar setia tapi lebih banyak tidak setianya. Sebentar mencari Tuhan tapi lebih banyak tidak peduli pada Tuhan. Lihat begitu banyak perubahan manusia itu. Tapi Tuhan tetap ingat, waktu kamu keluar dari Mesir, menunjuk dari titik awalnya.
Saudara, setiap dari kita ada titik awal dari Tuhan. Apakah dalam hidup ini kita ingat terus titik awalnya? Bisa jatuh kita. Bisa naik, bisa turun. Bahkan kita bisa belok. Tapi bisakah di setiap turunan, di setiap belokan, kita kembali pada titik awal ada maksudnya Tuhan? Karena kalau kita bicara lebih umum, saudara. Kalau bicara keberhasilan, tidak ada keberhasilan manusia manapun tanpa restunya Tuhan. Tanpa kehendaknya Tuhan. Karena itu saudara lihat, dunia ini penuh diwarnai oleh keberhasilan. Ya, kita definisikan satu keberhasilan dan cocok. Seseorang berhasil menemukan satu teknologi. Akhirnya bermanfaat sekali bagi orang banyak. Setelah diselidik, oh dia bukan orang percaya, misalkan. Oh dia nggak kenal Tuhan bahkan. Keberhasilan. Tidak ada satu keberhasilan pun tanpa Tuhan terlibat di dalamnya. Tanpa itu ada di dalam rencana Tuhan yang begitu panjang. Begitu tidak terbatas. Lalu kalau saudara lihat di ayat 4 tadi, ya, kuatkan hati sampai 3 kali. Ditujukan kepada Zerubabel, kepada Yesua, dan kepada seluruh rakyat. Kuatkan hati. Saudara, ini bicara bagaimana kita mengelola hati kita. Di dalam keberhasilankah? Di dalam kegagalankah? Ini memang gampang dikatakan. Tapi sebenarnya memang sulit, saudara. Ya, kita mengelola hati kita itu tidak mudah. Kalau kita hanya bergantung pada apa yang saya bisa. Menguasai diri itu tidak mudah, saudara. Ya, perlu banyak ikhtiar dan terutama ada kekuatan dari mana yang kita andalkan. Jadi kita belajar bahwa hati itu terutama bicara mengenai pusatnya manusia. Di situ ada pemikiran kita, ada pertimbangan, ada keputusan, ada perasaan, ada kehendak, ada memori. Itu disimpulkan hati. Nah, itu semua harus dikelola, saudara. Bukan sekedar menjadi bersemangat. Ya, misalnya kuatkan hati, seolah kita ayo kuatkan hatimu, ayo jadilah semangat. Walaupun itu baik tapi itu hanya salah satu unsur, saudara. Karena yang namanya semangat, jelas kita orang naik dan turun. Bisakah saudara semangat kita di atas terus? Pasti ada turunnya. Jadi ini lebih dari sekedar semangat, saudara. Ya. Saudara kalau lebih meneliti lagi ceritanya, pada waktu mereka sudah letakkan fondasi, lalu datang intimidasi dari orang sekitar, mungkin masih oke, mereka masih bisa bersoal jawab, bisa berjuang. Tapi begitu urusannya langsung ke pemerintah pusat, dan dari pusat turun lagi satu dekret, stop semuanya. Itu lebih berkuasa dari mereka. Jadi berhenti. Nah setelah berhenti, apa yang terjadi? Mereka lalu masuk di dalam namanya comfort zone. Malas gitu, nyaman. Saya bayangkan mungkin awalnya mereka begitu bersemangat. Oke, balik ke Sion, bangun kembali bait Allah. Fondasi sudah berdiri, wah mereka euforia misalkan ya. Tapi lalu akhirnya ini kempes, saudara ya, kempis gitu, melepes. Lalu mereka menjadi lalai akhirnya. Lalainya selama 15 tahun. Itu dibiarkan begitu saja. Sampai akhirnya Nabi Hagai bernubuat kan. Ya, Hagai 1 ayat 2 saya bacakan saja. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara bisa jadi ini satu kalimat yang mewakili hidup banyak orang percaya. Mereka harus membangun hidupnya. Tapi lalu ada kekuatan entah lalai, entah malas, entah alpa. Akhirnya terbengkalai, saudara. Misi hidup yang semula Tuhan taruh, bahkan sejak kamu keluar dari Mesir, sejak kita dimenangkan oleh Tuhan, sejak kita bertobat lahir baru, sebenarnya kan kita menghadapi satu masa depan yang baru, tujuan yang baru, perjalanan yang baru. Tapi bisa jadi pada satu titik ini kita lalu lalai. Kita menjadi terbengkalai, kita menterbengkalaikan hidup kita, saudara. Kan banyak unsur dalam hidupnya harus dibangun. Kerjaan itu enggak kurang, saudara. Ya, bicara kerjaan dalam arti luas. Tapi lihat, sikap yang sangat berbahaya adalah waktu kita menterbengkalaikan hal yang penting itu. Maksud Tuhan yang semula kita lupakan. Karena berbagai macam kondisi, ya intimidasikah, sikonkah,
Sampai akhirnya 20 tahun baru selesai, saudara. Ya untung akhirnya selesai. Jadi setelah 15 tahun dilalaikan, 5 tahun itu mereka kebut. 5 tahun selesai. Jadi membangun bait Allah itu butuh waktu 20 tahun. Nah, angka 20 tahun ini berbunyi bagi saya, saudara. Ya, coba bayangkan satu periode 20 tahun di dalam umur kita. Mulainya jangan dari bayi. Mulainya dari kita umur 20. Karena kita semua menganggap umur 20 itu satu start kan, ya rata-rata. Fresh graduate misalkan, ya sudah dewasa muda. Ya, mengarah pada sampai 40 katakanlah dewasa apa? Madya, ya. Atau dewasa lanjut misalkan. Saudara lihat, ini periode yang sangat penting kan dalam hidup setiap kita. Karena memang hidup kita nggak bisa selamanya, ada batasnya. Jadi kalau anak kecil kita mengenal golden age, ini juga golden age, saudara. Bayangkan orang yang 20 tahun penuh dengan potensi, vitalitas. 20 tahun berikutnya itu begitu pentingnya sebenarnya di dalam hidup. Ya, karena apa? Coba saudara berpikir aja. Fresh graduate berarti ini pertama kalinya mereka menempuh real life. The real life. Ya, karena mandiri kan. Ya harus bekerja, harus membangun satu karir, merintis satu usaha. Lalu apa lagi saudara? Berkeluarga misalkan, yang nggak umur 20, berkeluarga misalnya di 30 misalkan. Ya ini mulai, saudara lihat kan periode yang sangat penting sekali. Sehingga akhirnya pada umur 40, mau tidak mau, orang banyak yang lalu evaluasi saudara. Dan hasilnya mungkin ada yang puas, ada yang agak resah, ada yang gelisah. Ya karena wah sudah umur 40 misalkan, pakai berbagai ukuran, wah belum berhasil. Saudara jadi ini periode yang sangat penting saudara. Nah tapi firman Tuhan katakan, kuatkan hati. Jadi betapa pentingnya bagi kita saudara, orang-orang dewasa ini. Pada waktu itu sudah dewasa, masuk masa dewasa. Lebih penting lagi kita mengelola hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sikap apa yang kita harus bangun? Kebiasaan apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita bangun? Ya. Jadi kuatkan hati, artinya menang dan menguasai. Ya itu artinya. Karena disitulah sebenarnya di dalam hati kita lah pusat kita pertempuran itu terjadi. Di dalam perasaan kita, di dalam cara berpikir kita, di dalam kenangan memori kita, di dalam keputusan pertimbangan, itulah pertempuran yang sejati, saudara. Tapi lalu ayat 4 dan 5, ayat yang sama, mengatakan Tuhan menyertai. Dikatakan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jadi saudara, di dalam keseluruhan proses ini, kalau kita memandang keberhasilan, apakah kita sedang dipimpin oleh roh Tuhan? Itu sebenarnya pertanyaan yang paling penting, saudara. Hidup kita boleh naik, boleh turun. Tapi tanya lagi, apakah saya sedang dipimpin oleh roh Tuhan ini? Apakah saya masih align, masih sejalan selaras dengan rencana Tuhan itu? Ya, slide ke-6. Saudara, ini prinsip yang kedua. Ada 2 macam keberhasilan. Ya, ini saya generalisasi saja. Ya, saudara bisa memunculkan banyak kebenaran yang lain, prinsip-prinsip yang penting juga. Tapi saya sederhanakan, manusia bisa berhasil, 1 di mata manusia, dan 1 di matanya Tuhan. Ya, saudara bisa lihat. Ya, itu item-itemnya. Perbedaannya lah kurang lebih ya. Dalam hal fokusnya, kalau di mata manusia, lebih berfokus pada hal-hal yang nampak. Ya namanya manusia. Tapi kalau bagi Tuhan, bukan hanya hal yang nampak saudara. Tapi juga hal yang tidak nampak. Jadi lebih lengkap. Jadi jangan terus dibalik, fokusnya hal-hal yang tidak nampak. Di mata Tuhan juga penting hal-hal yang nampak. Ya, jadi jangan kebablasan saudara. Kita harus seimbang di sini. Lalu letaknya di mata manusia, keberhasilan itu pokoknya nanti akhirnya gimana, hasilnya gimana. Prosesnya tidak penting. Itulah sebabnya banyak orang lalu menghalalkan segala cara. Yang penting hasil. Tapi kalau di mata Tuhan, letaknya itu pada prosesnya. Justru hasilnya, biarlah Tuhan yang menentukan. Saudara, kita berusaha berjuang sedemikian, biarlah hasilnya yang Tuhan yang menentukan. Tapi proses ini kita lakukan. Ya, nanti mudah-mudahan akan lebih jelas. Lalu sifatnya, keberhasilan di mata manusia sementara.
Tapi di mata Tuhan sifatnya kekal. Karena apa? Nanti ada gambarnya, ya mudah-mudahan lebih jelas. Karena itu menjadi bagian dari sebuah alfa dan omega. Lalu tujuannya, kalau keberhasilan di mata manusia, ya hanya demi kepuasan diri. Saya merasa puas. Atau pengakuan orang lain. Orang mengakui ya memang kamu. Ya. Atau sebuah rasa aman yang semu. Ya, jadi ini semu seperti bubble tadi saudara. Ya, karena ada sesuatu yang bisa saya andalkan padahal itu semu misalkan. Ya, tapi tujuan di mata Tuhan itu adalah melayani Tuhan dan sesama. Jadi keluar dari diri sendiri saudara. Lalu sumbernya keberhasilan di mata manusia yang sangat diandalkan adalah diri sendiri. Karena itu semua para motivator, ya Pak Julius sudah pernah menyampaikan, kalau memotivasi orang sumbernya adalah gali semua yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau sumber di mata Tuhan, itu adalah Dia sendiri. Yaitu apa? Rencana dan penyertaannya, rohku menyertai kamu. Nah lalu akibatnya, hasilnya, kalau kita merasa berhasil, kita punya satu rasa puas, tapi semu saudara. Atau bahkan bisa jadi tidak pernah puas. Haus terus. Ini sudah tercapai tapi mengapa ya ada yang kurang? Kejar yang lain, kejar yang lain. Mungkin ilustrasinya seperti apa ya? Anjing yang diulurkan tongkat di depannya ada tulang. Ya, lari terus mengejar tulang. Tapi kalau akibat keberhasilan di mata Tuhan, akibatnya adalah damai sejahtera dan rasa aman di dalam Tuhan. Ya, amin saudara. Nah, slide ke-7. Saudara, ini keberhasilan ya di mata Allah dan di mata manusia. Boleh dibilang begini. Ya. Yesus mengatakan apa? Di Wahyu dikatakan berulang kali. Tapi kalimat yang sama bahkan muncul banyak kali di dalam perjanjian lama. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Akulah alfa dan omega. Kalau rencana Allah, saudara, itu dari alfa sampai omega. Artinya apa? Kita nggak bisa tahu ujung sini dan ujung sana. Dan kita nggak bisa tahu semua lika-likunya. Tapi sebagai manusia pasti kita melihat satu periode waktu di dalam hidup kita. Ya, yang sempit ini garisnya. Lalu dari situlah kita memaknai semua keberhasilan, kegagalan, tujuan yang benar dan yang salah. Kita harus belajar saudara. Bahwa bagaimanapun kita ada di dalam garis ini. Dan tak terduga pengertiannya. Tak terduga jalan-jalannya. Betapa tingginya. Saudara, kadang-kadang kita mengukur ya keberhasilan, misalkan dari 2 tabel tadi. Tapi coba saudara, misalkan kita melihat satu contoh yang tertinggi yang ditunjukkan Alkitab, yaitu Kristus sendiri saudara. Bagaimana kita mengukur keberhasilan Kristus? Jelas ada 2 sudut pandang. Coba bayangkan kalau kita hanya memakai sudut pandang yang manusia. Lalu memandang kehidupan Kristus. Saudara akan segera muncul data-datanya. Mati pada usia 33. Kita menyebutnya apa? Mati muda. Lalu pada waktu masa tersulitnya, murid-muridnya bubar. Apa yang dia susun, dia bangun. Satu fellowship yang begitu luar biasa selama 3 tahun, bubar di kaki kayu salib itu. Bahkan satu murid menyangkal sampai 3 kali. Ya, saudara lihat, bahkan cara matinya, itu adalah cara mati yang paling hina pada zaman itu. Itu cara mati yang terkutuk saudara. Itu orang-orang yang paling rendah, paling jahat, paling terkutuk, menempuh cara mati yang sedemikian. Jadi jauh sekali dari ukuran keagungan, kebesaran menurut manusia. Tapi begitu saudara mengetahui cara pandang Allah, kita baru menyadari betapa itu satu sudut pandangnya Tuhan menjungkir balikan dunia saudara. Mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Bagaimana dosa yang dulu masuk karena satu Adam yang pertama itu. Oleh Adam yang kedua ini dosa itu dikalahkan. Bagaimana sejak saat itu lahir terus menerus ras manusia anak-anak Tuhan yang hidupnya ditebus. Bagaimana kerajaan itu sedang dibangun. Dan walaupun ini kasat mata tidak kelihatan.
Tapi ini berjalan terus saudara, menuju pada penggenapannya. Kerajaan Allah yang luar biasa, yang besar itu. Omeganya itu akan dilihat. Jadi saudara lihat, keberhasilan dari dua sudut pandang ini. Lalu slide ke-8. Ya, ini satu ilustrasi lagi supaya ini lebih masuk ya saudara. Saudara bisa lihat ini satu pohon dengan akarnya. Manusia jelas. Jadi saudara bayangkan kalau kita ada di satu landscape, ya padang rumput, lalu ada deretan pohon-pohon. Kita lihat indah, hampir semua orang sepakat itu indah. Bahkan kalau kita hanya fokus pada satu pohon saja, yang teduh, yang rindang, besar, ya di atasnya banyak burung-burung, hijau. Kita bilang pohon ini indah luar biasa. Tapi coba bayangkan kalau pohon ini lalu digali di tanah di sekelilingnya, lalu pohonnya dimiringkan sehingga akar-akarnya semua kelihatan, saudara. Akarnya kelihatan dari tadi hijau, ya kekuningan, sekarang tiba-tiba coklat kehitaman dengan julur-juluran yang aneh. Bisa jadi kita bisa bilang, waduh jangan ini nggak indah lagi. Padahal saudara justru dari sinilah asal dari segala keindahan itu saudara. Pertumbuhan itu adanya di bawah situ. Memang kotor saudara. Nah ini mudah-mudahan saudara bisa menangkap. Pengudusan dari kita orang percaya. Saudara kalau kita dibongkar hatinya, apa adanya dibuka seperti Tuhan memandang. Apakah di sana semua rapih, tertata, bersih dan indah saudara. Kedalaman hati kita ini. Tidak. Karena kita ada di dalam satu proses. Dosa itu masih ada di sana. Kedengkian masih ada di sana. Amarah, iri hati, maksud buruk. Hal-hal yang kotor masih ada di dalam jiwa kita. Nah, apakah itu lepas Tuhan menutup mata terhadap semua itu? Justru disitulah Tuhan bekerja, saudara. Sebelum kita bisa menikmati hal yang indah dari Tuhan, Tuhan bekerjanya itu di sana, di kedalaman hati kita. Pada waktu pertempuran hati kita antara salah dan benar. Antara Tuhan dan iblis misalkan. Antara hal yang benar dan yang salah. Pada waktu kita condong ke satu kecenderungan yang berdosa. Disitulah ada pekerjaan Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa tetap berdiri. Jadi mari kita memandang. Jangan hanya seperti manusia memandang. Tapi seperti Tuhan memandang. Sehingga kita bisa seperti Daud. Ya, ujilah aku Tuhan. Dia membuka jiwanya, membuka hatinya. Segala pergumulannya dia buka di hadapan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan melihat dia. Bahkan dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Kemana aku bisa melarikan diri dari hadapanmu Tuhan. Dia tahu bahwa di dalam sudut batinnya yang paling bawah. Yang bahkan manusia itu sendiri pun tidak menyadarinya. Tangan Tuhan ada di sana dan sedang bekerja. Bukan sedang membiarkan, bukan sedang mencemooh. Bukan sedang memberikan satu beban, tapi bersama-sama dengan segala kekotoran ini, Tuhan bekerja. Sehingga kita tumbuh, saudara. Kalau tidak ada akar, pohon ini gak akan tumbuh. Kalau tidak ada proses yang kotor ini, yang tersembunyi ini, kita ini bukan siapa-siapa. Bagaimana kita bisa disebut orang percaya? Karena itu kita tahu bahwa hidup kekristenan kita, prosesnya disebut sanctification, pengudusan. Nah proses ini saudara itu namanya pengudusan. Pada waktu kita jatuh, lalu tangan Tuhan menopang kita, membangunkan kita. Dan kita mengambil keputusan, saya ingin bangkit kembali. Pada waktu saya berdosa, saya merasa tertuduh, saya merasa hina, merasa kotor. Tapi lalu saya menyadari kembali kasih karunia Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar dari dosa saya. Dan kasih karunia itu selalu tersedia di sana. Sehingga saya bangkit kembali dan datang kembali kepada Tuhan. Barang siapa mengakui dosanya, maka dia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa. Proses ini terus berulang-ulang di dalam hidup setiap kita, saudara. Tidak ada proses yang mulus. Itu keberhasilan. Di dalam semuanya, kalau kita setia pada proses itu, barulah kita bisa katakan, saya sedang berhasil. Jadi sebenarnya berhasil itu harus pakai present tense. Ya, saudara. Present continuous bahkan. Ya, sedang terjadi. Amin, saudara. Baik, slide terakhir. Jadi dua saja. Marilah kita kejar keberhasilan di mata Allah. Ya. Lalu di dalam semuanya, nah ini poin yang penting sekali.
kita perlu membangun sikap yang benar. Dan sikap yang benar terutama adanya di dalam hati, saudara. Ya, terutama ada di dalam akar. Tapi begitu banyak orang sangat memusingkan apa yang di permukaan. Saudara, sebenarnya permukaan itu akan kelihatan indah pada waktu Tuhan mengkombinasikan, membentuk semuanya. Ya, itu akan terasa indah. Coba saudara ingat kekalahan saya dahulu. Lalu lihat anugerah yang membuat saya sekarang tetap berdiri dan tidak tergeletak. Itu indah tidak saudara? Indah. Jadi jangan pusingkan dengan di permukaan. Yang penting kita setia pada prosesnya. Biarlah yang membuat berkilau itu Tuhan. Yang membuat bersinar itu Tuhan. Yang menyusun satu demi satu sehingga tertata, terstruktur, bertujuan itu Tuhan sendiri. Kita cukup setia saja pada prosesnya. Itu caranya membangun terus sikap hati kita. Jadi maksudnya saudara adalah wajar dan jelas baik kalau kita merasa puas ya pada satu keberhasilan di dalam hidup ini. Kita merasa bersyukur, itu harus jelas. Pada waktu saudara berhasil menolong seseorang misalnya keluar dari kesulitannya, saudara merasa puas enggak? Puas, harus merasa puas. Ya pada waktu saudara misalkan memasak masakan di rumah, ya makanan, lalu seisi rumah memuji, ya makannya lahap, makannya enak, makanan bergizi, semua memuji. Saudara merasa puas tidak? Puas itu wajar sekali saudara. Harus merasa bersyukur. Waktu kita mencapai satu target penjualan misalkan. Puas, sangat puas saudara, harus. Tetapi mulai tidak sehat kalau itu menjadi kehausan. Ya, kita jadi ingin terus dipuji. Kita jadi ingin terus diakui. Nah ini mulai nggak benar sudah. Jadi sikap yang benar itu maksudnya di situ. Keberhasilan kita menjadi tidak alkitabiah jika diikuti dengan keinginan kuat. Ya harus ada kata kuat. Kalau hanya keinginan yang wajar, namanya manusia. Kalau kita sudah melakukan hal yang baik, pasti kita ingin diakui. Pasti ingin kita dianggap berhasil. Tapi kalau keinginan itu begitu kuat, ini sudah mulai kita harus hati-hati saudara. Ya, amin. Jadi mari kita kejar keberhasilan di mata Allah dan membangun satu sikap yang benar di dalam seluruh proses itu. Mari kita berdoa. Bapa, karena Engkaulah yang sudah menghamparkan hidup itu di hadapan kami. Menaruh tujuan di sana Tuhan. Bahkan Engkau pula lah yang setia. Roh Kuduslah yang setia. Berdiam di dalam kami. Menemani kami. Memimpin kami. Mengubah kami. Di dalam seluruh proses di dalam hidup kami ini Tuhan. Bahkan proses yang tersembunyi. Proses yang gelap. Proses yang begitu susah Tuhan. Proses yang membuat kami malu. Tapi di dalam semua itu Roh Kudus bekerja. Untuk terus menumbuhkan kami. Sehingga kami sebagai orang-orang, anak-anak-Mu bisa mengatakan kami semua tumbuh di hadapan Tuhan. Bahkan kami tumbuh di pelataran bait Allah. Kami tumbuh di tengah-tengah bait Allah. Kami tumbuh di tengah-tengah rencana Tuhan. Biar kami belajar keberhasilan ini Tuhan. Maka Engkau akan terus menyertai kami. Menjadikan buah tangan kami ini berhasil. Menjadi berkat. Bukan hanya bagi diri kami sendiri. Tapi bagi sekeliling kami. Kami mengucap syukur biar Engkau terus membangun jemaat-Mu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.